terima kasih anugerah di mana kami boleh mengenal akan Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Terima kasih kami boleh punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, bicara kepada setiap kami, bersabda kepada setiap kami. Dalam satu nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Ayatnya sangat pendek, saudara. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Berarti roh itu bisa nyala, bisa padam. Yang artinya juga roh itu ada, tetap ada, tetapi bisa nyala, bisa padam. Seringkali kita sebut kalau Roh Kudus sebagai merpati digambarkan itu ada di dalam kita, tetapi Roh Kudus juga digambarkan sebagai api yang bisa padam, bisa juga menyala. Ya, saya merindukan ayat ini boleh menjadi perenungan kita bahwa jangan sampai roh itu yang ada dalam kita itu padam. Kita buka juga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Kita belajar daripada para murid di mana api Roh Kudus itu turun dan memenuhi mereka, dan terjadilah suatu kuasa. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti saudara tahu bahwa sebelumnya Yesus sudah mengembuskan Roh Kudus kepada sebagian murid yang ada di tempat itu. Terimalah Roh Kudus. Artinya pada momen ini, peristiwa ini, ada sebagian murid yang sudah menerima Roh Kudus, tetapi dia dibaptis dengan namanya baptisan api. Sebagian juga di situ dia terima Roh Kudus dan dia menerima satu baptisan api yang artinya menerima kuasa. Dan saudara juga ingat bahwa Kisah 1:8, kamu akan menerima kuasa. Kuasa inilah 10 hari kemudian, kuasa inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kuasa berupa apa, saudara? Khotbah Petrus mengatakan bahwa sesuai dengan Nabi Yul yang berkata bahwa pada akhir zaman Rohku akan diberikan kepada mereka, ya, yaitu laki-laki, perempuan, taruna-taruna, hamba-hamba, itu di Kisah 2 ayat 17, ya, itu akan bermujizat, akan mimpi, akan bernubuat dan lain sebagainya. Itu terjadi, saudara. Jadi pada saat ini bukan hanya mereka punya kuasa bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain, tetapi mereka, Petrus dan lain sebagainya, bisa menyembuhkan orang, bisa bermujizat dengan cara yang luar biasa. Bahkan Cornelius, ya, yang dimana dia dipenuhi dengan Roh Kudus dengan cara yang lain, dia bisa bernubuat, ya, bahkan bisa bahasa roh juga, ya. Stefanus, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia mampu untuk mengampuni, ya, orang-orang yang merajam batu sampai dia mati sebelumnya. Jangan tanggungkan dosa ini. Demikian juga Petrus pada saat berdoa, tergoncanglah tempat dia berdoa, sehingga Roh Kudus memenuhi dan dia berani memberitakan Injil dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terjadi apa yang dikatakan Nabi Yul. Artinya apa, saudara? Dikala api itu ada di dalam setiap kita, ya, dikala kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya, kuasa itu nyata dan ada di dalam kita. Kuasa itu yang membuat kita boleh menang atas hidup kita. Kuasa itu yang membawa kita boleh menang atas jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada setiap kita. Kuasa itu pula yang bisa menyembuhkan setiap kita. Kuasa itu pula yang bisa memberi jalan keluar kepada setiap kita. Kuasa itu pula yang memberi keberanian kepada kita semuanya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Ya, saudara tahu bahwa Matius 3:11 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air tanda pertobatan
kata Yohanes. Tapi dia akan datang, membuka kasut pun aku tidak layak. Dia akan membaptis dengan apa, saudara? Dengan Roh Kudus dan api. Terjadi pula, saudara. Ya. Dan saudara, pada saat itu juga Petrus dan Yohanes, ya, Filipus pada saat itu juga di Samaria, di dalam Kisah 8 ayat 19, ya. Mereka sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus, tapi mereka belum terima Roh Kudus. Akhirnya Petrus dan Yohanes membaptis sehingga mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, demikian juga Kisah 19 ayat 5 dan sebagainya, saudara, mengatakan bahwa pada saat itu Paulus, saudara, Paulus orang di Efesus, dia hanya dibaptis Yohanes, tapi dia akhirnya dibaptis juga dengan Roh Kudus, dia dipenuhi. Cornelius tidak hanya terima perkataan Petrus pada saat itu, ya, pemberitaan Petrus, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Paulus pada saat itu tidak ada yang baptis. Paulus pada saat itu ketemu Ananias, dia matanya terbuka kembali dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Ya, kepenuhan Roh Kudus tidak terkait dengan namanya di mana saudara baptis, bagaimana cara saudara baptis, siapa yang membaptis, tumpang tangan atau tumpang yang lainnya, tetapi kepenuhan Roh Kudus. Api Roh Kudus itu berbicara tentang kerinduan. Kerinduan akan kekudusan Tuhan, kerinduan akan datang di hadirat Tuhan, kerinduan akan memuliakan nama Tuhan. Itulah ya, saudara, membuat saudara api itu nyala terus, tidak menjadi padam, dan saudara boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara menang atas hidup saudara, saudara menang akan jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Amin. Saudara, saya langsung saja, bagaimana caranya, saudara? Perbanyak doa, ya, perbanyak penyembahan, perbanyak juga baca firman, kuasai firman, ya, hidup di dalam firman. Tetapi ada yang lebih penting lagi, saudara, pastikan hati yang bersih. Karena di dalam Matius 20 ayat 22, terimalah Roh Kudus, ya. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu juga diampuni. Ya, artinya saudara tidak akan menerima kuasa itu tanpa hati yang bersih. Ya, jadi pastikan pada saudara-saudara semua yang ada di tempat ini, yang mendengarkan, bahwa hatimu harus bersih, bina hubungan yang baik dengan Tuhan, kuasai firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Engkau akan punya kuasa, engkau akan menang atas hidupmu. Dan satu hal, kuasa itu pula yang memproteksi. Kuasa itu pula yang membuat saudara bisa aman, menang atas kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang ingin menghancurkan hidup kita. Dan satu hal lagi, saudara, kuasa itu pula yang membuat kita boleh berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus bekerja, murid-murid juga bekerja. Filipus katakan, mereka melihat tanda-tanda dan mendengar perkataan Filipus, dan mereka memberikan diri percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara melihat bahwa Petrus pada saat khotbah di Serambi Salomo, bukan hanya Roh Kudus yang bekerja, tetapi Petrus menguasai sekali tentang Yesus, kehidupan Yesus, kehidupan yang ada di Taurat Tuhan, atau kehidupan zamannya Daud, ya, zaman nabi-nabi sebelumnya. Dia kuasai semuanya. Dia berbicara dengan berani, dan Roh Kudus bekerja, dan banyak orang pada saat itu, sekitar 3.000 orang bertobat. Mari saudara, sama-sama jangan sampai padamkan rohmu. Tetap Roh Kudus memenuhi saudara. Kuasa itu akan mengalir dan nyata dalam hidup saudara. Saudara akan menang atas hidup saudara. Saudara akan menang akan jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah
kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kami, dan kami boleh menang atas setiap persoalan masalah kehidupan kami semuanya. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang punya masalah Tuhan juga beri jalan keluar yang terbaik, karena kami punya kuasa. Kami tidak tergantung dengan manusia, kami tidak tergantung dengan tumpang tangan, tetapi kami mampu untuk tumpang tangan sendiri, sehingga kuasa itu boleh membawa kita keluar dari persoalan masalah dalam hidup kita. Demikian juga kuasa itu pula yang memproteksi setiap kita, sehingga kita boleh menang atas kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Demikian kuasa itu pula boleh membuat kami berani memberitakan Injil seperti Petrus dan Yohanes dan teman-teman para rasul yang lainnya, dan kami boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk setiap yang mendengar daripada firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit. Tuhan juga memberi jalan keluar yang terbaik untuk persoalan mereka, persoalan jodoh, persoalan keuangan, dan soal yang lainnya yang kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi percaya kuasa Tuhan yang diberikan kepada setiap kita dikala roh kita menyala-nyala. Jikalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, boleh membongkar semua persoalan dan boleh menjadikan persoalan itu boleh selesai di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang membutuhkan konseling dan doa boleh melihat telepon dan boleh menghubunginya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.